Memanas Israel umumkan ledakan di Tel Aviv sebagai operasi komando. Saluran Ibrani Channel 13 melaporkan pada Senin 19 Agustus pagi, bahwa pihak kepolisian Israel secara resmi mengumumkan ledakan yang terjadi di Tel Aviv kemarin sebagai operasi komando. Dalam penyelidikan awal, pihak berwenang Israel menduga, aksi tersebut dilakukan oleh seorang pejuang perlawanan yang berasal dari wilayah Nablus. Sebelumnya, media Israel mengabarkan seorang pemuda tewas dan seorang warga Israel mengalami luka-luka akibat ledakan bom di sebuah truk di kawasan selatan Tel Aviv. Menanggapi insiden itu, pasukan keamanan Israel dan agen intelijen Shin Bet segera melakukan penyelidikan mendalam. Juru bicara kepolisian Israel menyatakan, insiden yang terjadi di Tel Aviv kemarin sangat serius dan berbahaya. Saat ini, penyelidikan oleh Shin Bet dan polisi masih terus berlangsung, ungkapnya, merujuk pada dugaan awal bahwa insiden ini merupakan operasi gerilya sebelum diumumkan secara resmi. Kepolisian Tel Aviv menjelaskan, pemuda yang diduga sebagai pelaku membawa alat peledak yang meledak dalam truk tersebut. Kondisi tubuh pelaku yang rusak parah menyulitkan identifikasi untuk mengetahui latar belakangnya. Awalnya, pihak berwenang menduga insiden ini sebagai tindakan kriminal, namun seiring berjalannya penyelidikan, mereka semakin yakin bahwa insiden ini merupakan bagian dari operasi gerilya. Shin Bet kemudian mengambil alih penyelidikan untuk memastikan kebenaran dugaan tersebut. Laporan Israel juga mengungkap, pelaku membawa alat peledak yang diduga akan ditanam di sekitar atau di atas truk. Namun, bom tersebut meledak sebelum sempat ditempatkan. Tim medis yang tiba di lokasi kejadian segera menyatakan pelaku meninggal dunia akibat luka parah yang dideritanya. Sementara itu, seorang warga Israel yang terluka akibat ledakan mengalami cedera sedang dan telah mendapatkan perawatan dari para medis di lokasi kejadian. Pasukan keamanan Israel juga menutup Jalan Bar-Lev di Tel Aviv untuk penyelidikan lebih lanjut. Video yang memperlihatkan kerusakan parah akibat ledakan tersebut telah tersebar luas di berbagai platform media sosial. Gembar, serangan Irak ke pangkalan militer Amerika Serikat bikin heboh, hingga membuat para pasukan Zionis tersebut luka-luka dan tumbang. Sumber militer Irak mengumumkan pangkalan udara Ain al-Asad tempat pasukan Amerika Serikat ditempatkan di bagian barat negara itu menjadi sasaran tembak serangan roket yang ratusan dari pasukan Irak. Seorang brigadir jenderal tentara Irak mengatakan serangan menggunakan roket-roket Katyusha menargetkan sayap khusus tempat pasukan Amerika Serikat ditempatkan di pangkalan di Provinsi Anbar. Dia menambahkan serangan itu diluncurkan dari daerah Wadi Hajlan di Gerun Anbar. Kolom asap terlihat di pangkalan militer itu, sementara pesawat tempur dan juga pesawat pengintai terbang di atas pangkalan militer itu, ungkap dia. Namun di sisi lain tidak ada yang mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Otoritas Irak dan juga pasukan Amerika Serikat telah memperketat langkah-langkah keamanan di dalam dan sekitar pangkalan udara itu karena mereka memperkirakan unit mobilisasi populer atau PMU yang dikenal sebagai Hasad al-Shabi akan menyerang balik serangan pasukan Amerika menargetkan mereka dan para tentaranya. Laporan awal menyebutkan setidaknya ada puluhan orang terluka dalam serangan itu, yaitu banyak dari pasukan atau tentara Amerika Serikat dan juga kontraktor Amerika Serikat.
Serangan itu terjadi saat ketegangan meningkat khususnya di kawasan itu dengan Israel dan juga sekutu-sekutunya dari Amerika, Eropa, dan regional bersiap menghadapi serangan balasan dari Iran sebagai tanggapan atas pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran dan juga komandan Hizbullah Fuad Shukar di pinggiran selatan Beirut pekan lalu. Israel mengatakan mereka melakukan serangan terhadap Shukar tetapi tidak mengatakan apapun tentang serangan di Iran. Pejabat Iran dan juga Hamas mengatakan Israel bertanggung jawab atas pembunuhan Haniyeh. Pemerintah Iran mengatakan setiap serangan balasan juga akan melibatkan pasukan proksinya yang meliputi Hizbullah, Houthi, dan juga Yaman, dan juga pejuang Irak. Pejuang Irak tersebut biasanya menyerang pasukan Amerika Serikat di Irak dan Suriah dan menargetkan Israel menggunakan roket-roket jarak jauh yang mematikan. Wilayah tersebut telah berada dalam kondisi siaga tinggi untuk menghadapi serangan besar-besaran serupa dengan serangan Iran terhadap Israel pada bulan April lalu, yang merupakan respon atas tewasnya 3 pemimpin single Korps Garda Revolusi Iran dan juga 4 perwira Garda Revolusi lainnya di Damaskus, Suriah, dan juga beberapa wilayah oleh Israel. Sementara itu, tujuan utama penembakan dari kelompok-kelompok tersebut adalah untuk menghancurkan para Zionis dan juga Amerika yang pasukannya berada di Irak.